Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama salaf memahami standar kufu dalam menikahkan putri mereka adalah agama. Mereka tidak melihat harta dalam menikahkan putra-putrinya, tetapi melihat kualitas iman, takwa, serta akhlak. Tak heran jika mereka lebih memilih yang miskin namun baik agamanya daripada yang kaya namun kurang agamanya. Kisah Sa'id bin Musayyab dalam menikahkan putrinya adalah kisah keteladanan yang sangat indah dan penuh hikmah. Beliau memiliki seorang anak putri yang sangat terkenal kecantikan, kecerdasan, dan kesalehannya. Kabar itu sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putra mahkotanya yaitu Walid bin Abdul Malik di Damaskus. Khalifah datang ke tempat Sa'id bin Musayyab untuk meminang putrinya itu untuk putra mahkotanya. Namun tanpa keraguan sedikit pun Sa'id menolak pinangan itu meskipun ia harus menghadapi resiko yang tidak ringan. Karena menolak pinangan khalifah, ia sampai dicambuk sebanyak 100 kali dan ia tetap pada pendiriannya tidak mau menikahkan putrinya dengan putra mahkota khalifah. Tak lama setelah kejadian itu, ia kembali mengajar di Masjid Nabawi. Ia adalah seorang ulama dan maha guru yang sangat perhatian dan menyayangi murid-muridnya. Ia selalu menanyakan keadaan mereka, dan jika ada yang berhalangan hadir, ia selalu menanyakan kenapa. Suatu kali ada seorang muridnya bernama Abdullah bin Abi Wada'ah tidak menghadiri pengajian. Ketika ditanyakan pada murid yang lainnya, tidak ada yang tahu sebabnya. Beberapa hari berikutnya, Abdullah bin Abi Wada'ah hadir. Imam Sa'id bin Musayyab langsung bertanya, "Abdullah, kenapa kemarin tidak datang?" "Maaf Imam, kemarin istri saya meninggal dunia dan saya tidak sempat meminta izin dan memberitahukan kabar ini pada Imam." "Apakah engkau sudah menikah lagi?" tanya sang imam. Kemudian Abdullah menjawab, "Semoga Allah merahmati Imam. Siapakah yang sudi menikahkan putrinya denganku? Aku ini sangat miskin, tidak memiliki apa-apa kecuali hanya 2 atau 3 dirham saja. Akulah yang akan menikahkanmu dengan putriku," kata sang imam. "Benarkah?" kata Abdullah. Dia sangat tidak menyangka dan tidak percaya akan hal itu. "Ya, benar. Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika engkau mau." Dan jadilah saat itu juga Imam Sa'id bin Musayyab menikahkan putrinya yang terkenal cantiknya itu dengan Abdullah bin Wada'ah, salah seorang muridnya yang miskin, dengan mahar hanya 2 dirham saja. Begitulah Imam Sa'id bin Musayyab lebih memilih lelaki yang miskin, namun ia tahu persis ketakwaan dan kedalaman ilmu agamanya. Ia tidak memilih putra raja yang kaya raya dan memiliki kedudukan yang tinggi. Ia sangat percaya bahwa putrinya akan selamat di dunia dan di akhirat jika berada dalam bimbingan suami yang bertakwa. Betapa mantapnya hati Imam Sa'id tatkala menikahkan putrinya itu dapat dilihat dari cerita Abdullah bin Abi Wada'ah. "Setelah dinikahkan itu, aku lalu bangkit. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat
karena gembiranya. Aku lalu bergegas pulang ke rumah. Aku berpikir pada siapa aku akan mencari pinjaman. Aku lalu sholat maghrib. Setelah itu, aku kembali ke rumah. Aku menyalakan lentera. Saat itu, aku sedang berpuasa. Aku mengambil makanan untuk berbuka. Tak lain, hanyalah sepotong roti kering dan minyak zaitun. Tiba-tiba, ada orang mengetuk pintu. Aku lantas bertanya, "Siapa?" Kemudian, tamu itu menjawab, "Said." Aku berpikir pada orang-orang yang bernama Said, kecuali Said bin Musayyab, sebab selama 40 tahun ia tidak pernah terlihat kecuali di dua tempat, yaitu di rumahnya dan di Masjid Nabawi. Aku lalu keluar membuka pintu. Ternyata adalah Said bin Musayyab. Aku mengira ada hal penting dan dia memerlukan bantuan. Ku katakan, "Wahai Abu Muhammad, jika engkau mengirim utusan padaku, tentu aku akan datang kepadamu." "Tidak, kamu lebih berhak untuk didatangi," jawab Imam Said. Abdullah kemudian bertanya, "Apa yang engkau titahkan dan apa yang bisa aku bantu?" Kemudian Imam Said menjawab, "Engkau adalah lelaki sendiri tanpa istri. Aku telah menikahkanmu. Aku tidak ingin engkau bermalam sendirian malam ini. Ini aku mengantarkan istrimu." Dan putri Said bin Musayyab itu ternyata berdiri di belakang Said bin Musayyab. Said lalu memegang tangannya dan mendorongnya ke pintu. Putri Said bin Musayyab terlihat sangat malu. Ia hanya berdiri mematung di depan pintu. Aku cepat-cepat menuju nampan di mana ada roti dan minyak. Aku letakkan pada bayangan lentera agar tidak terlihat. Aku lalu naik ke loteng dan memanggil para tetangga. Mereka pun berdatangan. Mereka bertanya, "Ada apa?" Aku lantas menjawab, "Aduh, bagaimana ini? Siang tadi Said bin Musayyab menikahkan aku dengan putrinya, dan malam ini mendadak dia datang membawa putrinya itu." Para tetangga bertanya heran, "Said menikahkan kamu?" Aku menjawab, "Iya." Kemudian para tetangga kembali bertanya, "Dia sekarang ada di rumahmu?" Para tetangga lalu mendatangi rumahku. Hal itu diberitahukan pada ibuku. Ibuku datang dan berkata, "Aku haram melihat wajahmu jika engkau sampai menyentuhnya sebelum aku dandani sampai 3 hari." Aku lalu menenangkan diri selama 3 hari. Baru kemudian aku menemuinya. Ternyata dia adalah wanita paling cantik, paling hafal kitab Allah, paling tahu sunnah Rasulullah, dan paling mengerti hak-hak suami. Selama sebulan Said tidak mendatangiku dan aku tidak mendatanginya. Setelah sebulan aku mendatanginya. Saat itu dia ada di tengah-tengah halaqah pengajiannya. Aku ucapkan salam padanya. Dia menjawab salamku. Ia tidak mengajakku bicara sampai orang-orang pergi semua. Ia bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Aku jawab, "Baik, Abu Muhammad." Dia manusia yang sangat dicintai teman dan dibenci musuh. Jika engkau ragu padanya, kau boleh angkat tongkat. Aku lalu kembali ke rumahku dan Said memberiku bekal 20.000 dirham.
Betapa besarnya rasa percaya Imam Tabi'in Agung itu. Ia bahkan tidak bertanya secara mendetail keadaan putrinya, sebab ia sangat percaya putrinya akan baik dan aman di bawah lindungan lelaki yang bertakwa, takut kepada Allah, serta tahu hak dan kedudukannya.